mendapatkan sertifikat halal, maka seorang muslim pun dia merasa aman, tidak khawatir kalau memakan sesuatu yang sebenarnya dalam pandangan agama Islam tidak boleh dimakan, seperti bagian dari tubuh babi. Maka dengan adanya sertifikat halal kita masukkan hijau bulat ini kan tanda sertifikat halal dari majelis ulama. Kalau makanan saja harus betul-betul konsumen itu terjamin tidak sampai keracunan, bagaimana perkara yang mengatasnamakan agama? Mungkin juga ada kaitannya dengan ceramah yang baru viral, menceritakan Siti Khadijah dengan Rasulullah SAW. Kalaupun tidak semua pihak tahu, mungkin ada yang menerima di handphonenya. Yang seperti itu yang kita khawatirkan. Niat baik tak cukup, tapi kan cara dia mempresentasikan, kemudian juga menerjemahkan dengan bahasa tubuh maupun bahasa kalimah, bagaimana seharusnya tidak sampai meracuni konsumen, umat. Tak perlu sertifikasi. Cuman catatannya siapa yang mensertifikasinya. Kalau ulun ya secara pribadi, pertama independen yang tidak ada intervensi dari pemerintah dulu. Yang kedua lembaga yang memang memiliki kompetensi yang cukup dan memenuhi standar. Dalam hal ini mungkin bisa diambil alih oleh Majelis Ulama Indonesia, di mana di situ kan banyak orang-orang yang secara pendidikannya mereka memang berjenjang. Walaupun sebenarnya sertifikasi ulama itu sudah lama ada. Cuman sayangnya yang mensertifikat itu jamaah. Bila cucuk sini di kiau terus, bila ada cucuk kerja kiau itu jamaah mensertifikatnya. Cenderung. Kenapa aku katakan demikian? Karena walaupun dulu pernah bercerita juga ketemu dengan salah seorang sahabat aktif di salah satu kajian, dan alhamdulillah belum tidak masuk dalam daftar ustadz mengisi kajian di sana. Tapi ulun akal, Ustaz, kalau kajian kami ini aman Ustaz. Aman itu akal. Ustadz-ustadznya sudah terseleksi, anti syubhat, persis sesuai dengan sunnah. Alhamdulillah belum tidak masuk di situ. Jadi belum tersenyum. Belum setuju masalah sertifikasi atau seleksi ulama itu setuju, karena kita mesti harus menjaga kualitas agar umat ini tidak keracunan. Setuju. Cuman pertanyaannya, yang menseleksinya siapa? Orang yang ilmunya lebih tinggi dari yang diseleksi, atau ilmunya lebih rendah dari yang diseleksi? Kalau yang terjadi, murid yang menyeleksi. Contoh ya dulu. Ini bukan di kajian pian aja, di mana-mana. Jadi ukuran standarnya itu terkadang selera. Bila ada cucuk, coret. Bila ada sependapat, ini terakhir ngisi acara kajian di sini. Jadi beri contoh sambil bergayaan. Saat itu kan almarhum Guru Bakri masih hidup. Kira-kira Guru Bakri itu awalah ceramah di Masjid Al-Jihad. Kalau kada tahu kenapa alasannya? Siapa yang menseleksi? Dan yang menseleksi itu kira-kira kapasitas keilmuan dengan Guru Bakri di atas Guru Bakri atau di bawah? Atau sebaliknya? Ustadz selevel Ustadz Riza Rahmat, kira-kira awak ada ngisi tausiah di Masjid Sabilal Muhtadin. Waktu itu ketua umumnya Guru Bakri. Kira-kira kalau kada tahu alasannya kenapa? Atau umpama di kajian di Deler Samsa, Haji Hamsan almarhum, kawalan masuk Guru Bakri ceramah di situ. Kada kawan, itu terseleksi ngarannya. Namanya siapa? Jamaah. Mendingan ustadznya dulu berguru dengan jamaah, karena terpintar jamaah pada gurunya. Ya kan gitu. Sejatinya yang menseleksi itu yang memiliki pengalaman, pengetahuan agama yang jauh lebih luas, sehingga dia bisa memberikan penilaian
Nengaran juri itu kan biasanya lebih pintar dari peserta. Amun misal ulun nila ada bisa mengaji belagu, ditunjuk juri untuk orang MTQ, lucu jadinya. Mestinya yang jadi juri itu yang kapasitas kemampuan ilmunya lebih luas, pengalamannya lebih dalam. Nah, kalau seperti itu harus setuju, dan dengan catatan independen, tidak ada intervensi dari pemerintah. Jadi murni betul-betul. Nah, sementara yang selama ini kan memang program pemerintah itu ada, karena ada intervensi dari pemerintah, materinya pun juga lebih cenderung bukan memberikan kemampuan lebih dalam memahami agama yang kemudian berbicara atas nama agama, tapi lebih cenderung kepada pengontrolan. Nah, ulun termasuk 4. Kemarin ada acara diadakan selama 3 hari 3 angkatan di Hotel Rodeta, program pemerintah. Memang itu bentuk dari sertifikasi penceramah agama, tapi judulnya diubah, kompetensi penceramah agama, penguatan kompetensi. Tapi dari sambutan sebenarnya ini adalah program pemerintah. Kenapa? Karena disebut sertifikasi. Karena kalau sertifikasi, pemerintah punya tanggung jawab memberikan gaji kayak sertifikasi guru, dananya ada. Nah, itu. Dan materi yang disampaikan itu bukan pendalaman tentang perkara agama, tapi lebih cenderung kepada intervensi tentang wawasan kebangsaan. Sampai pertanyaan 100 pertanyaan di awal dan di akhir, di hari pertama dan hari ketiga itu, salah satunya adalah menurut Anda bagaimana PKI itu masih ada atau tidak? Itu pertanyaan. Menurut Anda apakah khilafah itu bisa diteruskan atau tidak? Menurut Anda HTI itu setuju atau tidak? Itu pertanyaan-pertanyaannya. Jadi kan kalau dikatakan itu semacam angket, enggak juga. Kenapa? Wajib menulis ngaran wajib tulis ngaran. Jadi ketahuan, ada ini ketahuan. Jadi lebih cenderung seperti itu. Bahasan-bahasannya memang yang menyangkut radikalisme, termasuk tadi budaya dan agama, termasuk literasi agama dan negara, ya termasuk tentang paham-paham sempalan menyimpang. Padahal Imam Al-Ghazali baru masuk, Pak Isa hanya masuk ke materi, tapi untungnya belum ringkas. Ujian Imam Al-Ghazali, ilmu agama itu sejatinya terdiri dari 4 aspek kemampuan. Sehingga kalau orang itu punya 4 aspek kemampuan itu, dia layak berbicara atas nama agama, atas nama syariat. Berarti ini kan sebuah terobosan ya sebenarnya. Di akhir abad ke-4 dan akhir abad ke-5 dan awal abad ke-6, karena Imam Ghazali kan wafat tahun 505 Hijriah. Beliau sudah menjelaskan ilmu syariat itu terdiri dari kemampuan dari 4 aspek. Pertama, beliau sebut dengan aspek dasar yang dia sebut usul. Usul itu adalah akal. Yang kedua, furu', kemampuan ranting. Tapi akal dengan ranting tetap dia berkolaborasi, tetap dia bersinergi. Kemudian kemampuan yang disebut dengan kemampuan penunjang atau pengantar. Dan yang keempat adalah penyempurna. Kalau seseorang dia memiliki kemampuan di 4 aspek ini, dia bicara tentang perkara agama aman. Jadi sebenarnya ini bisa dijadikan sebagai bahan materi uji sertifikasi ulama. Ulun jabarkan secara ringkas karena waktu saya sudah sampai. Yang dimaksud dengan usul ini kemampuan dasar adalah dia menguasai Al-Quran, Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ijma,
sahabat, ijma umat, dan pernyataan-pernyataan para sahabat menyangkut teks-teks atau dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Ini pengetahuan dasar. Al-Quran tidak asli. Kadang-kadang kita subhanallah, jangankan sampai kepada tahap kita mendalami ayat, membacanya aja. Sampai-sampai kan ada seorang itu murtad, dia ngaku dulunya ustaz. Lalu ditanya, coba yang masih ingat dari Al-Quran yang dibacanya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu surah bukan ayat kursi, ketukar-tukar gitu. Bacanya yang sudah salah, tapi kan dia ngaku ustaz. Apa memang layak? Istilahnya kan seperti itu. Nah, jadi pertama, pengetahuan dasar, dia menguasai tentang Al-Quran, Sunnah Rasul, ijma umat, dan atharus sahabah secara tekstual. Nah, sedangkan pengetahuan ranting yang masih berkolaborasi dengan pengetahuan dasar itu adalah menguasai 4 perkara tersebut sampai ke tingkat kontekstual dan esensi. Contohnya kayak apa? Jadi tidak hanya melihat textbook ya, tapi juga tekstual, tapi juga kontekstual. Dia punya kemampuan. Seperti apa kata Imam Al-Ghazali? Misal seperti sabda Rasul SAW, diambil beliau salah satu hadis Rasul, bila dipahami secara tekstual begini, tapi kalau dipahami secara kontekstual begini. Apa kata Imam Al-Ghazali? Hadis Rasul yang berbunyi, layak dari qadhi wa huwa ghadban. Secara tekstual, janganlah memutuskan seorang qadhi suatu perkara pada saat dia sedang marah. Itu tekstualnya. Tapi hadis yang sama itu bisa dipahami secara kontekstual begini. Berarti sama, seorang qadhi tidak boleh memutuskan satu perkara pada saat dia kekenyangan, pada saat dia lapar, pada saat dia di bawah tekanan dan ancaman, pada saat dia ngantuk. Kenapa? Karena sama secara esensi, ketika dia marah, dia tidak bisa berpikir dengan jernih. Itu yang kedua, yaitu ibaratnya ranting, pengetahuan ranting. Di akar dengan ranting tetap terhubung. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu yang kemampuan yang peranannya itu penunjang atau pengantar, bahwa semua yang 4 perkara tadi, Al-Quran, Sunnah, kemudian ijma umat, dan atharus sahabah, notabene berbahasa Arab. Maka penunjangnya adalah memiliki kemampuan dalam bahasa Arab sebagai ilmu alat dia untuk memahami Al-Quran. Bahasa Arab, ilmu nahwu, ilmu sharaf, dan sebagainya yang berhubungan. Dan perlu diketahui, ilmu bahasa Arab itu kalau kita jabarkan terdiri dari tidak kurang 13 cabang disiplin ilmu. 13 cabang disiplin ilmu. Kalau pondok-pondok pesantren standar cuma 3. Nahwu, sharaf, kemudian kosakata. Kosakata cukup dengan selalu membawa kamus. Nahwu, sharaf, kosakata. Masih ada 10 cabang disiplin ilmu bahasa Arab yang menjadi pengantar bisa memahami Al-Quran dan Sunnah Rasul baik secara tekstual maupun kontekstual. Nah, kemudian yang terakhir ini semacam penyempurna. Itu berkenaan juga berkaitannya dengan Al-Quran, dengan hadis, tapi yang hubungannya tentang seleksi hadis, ilmu mustalahul hadis. Ini periwayatnya seperti apa, kualitas hadisnya seperti apa, bisa dipakai enggak? Ini hasan, sahih, atau dhaif, atau bagaimana? 4 macam ini kata Imam Al-Ghazali yang disebut dengan ilmu agama. Ilmu agama. Artinya ketika orang berbicara atas nama agama, setidaknya dia punya pengetahuan
minimal sekali pengetahuan dasar. Tapi kan pada saat program sertifikasi penceramah dan ulama ini tidak menjadi materi. Makanya itu akibat dari program itu diadopsi dan diintervensi oleh pemerintah. Jadi lebih cenderung menanamkan kepentingan-kepentingan pemerintah. Seperti itu. Lebih-lebih kemarin itu ketika peserta menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sensitif sekali, pemateri yang berasal dari instansi pemerintah, apakah TNI ataupun umpama kepolisian, selalu mengelak, menghindar. Jadi antara pertanyaan dengan jawaban pun ada ketemu. Nah, tapi kalau dari akademisi, ya, karena memang materi yang disampaikan itu adalah materi-materi tentang kayak budaya dan agama, pertanyaan pun juga akan terarah jauh dari hal-hal yang berbau dengan kebijakan, berbau dengan politik. Tapi itulah kenyataan. Sertifikasi itu mesti agar umat tidak keracunan dengan materi-materi yang tidak layak. Nah, ini yang dapat Umum sampaikan, yang mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada salah hilafnya mohon maaf. Kebenaran semata-mata milik Allah Subhanahu wa taala. Salah hilaf mohon maaf. Jadi kalau umpama ada orang nuduh belum radikal, tidak perlu sampaikan sertifikat. Belum tidak ada radikal. Buktinya sudah dapat sertifikat. Jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.